Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmita, NIM 21054AF dari kelas reguler B. Asal kampus Akademi Farmasi Hamasi Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem reproduksi wanita sesuai dengan tugas mata kuliah anatomi fisiologi manusia yang diberikan oleh dosen yang saya hormati, Bapak Maulana Surkarnaim Imansyah, Esparma M. Biomed. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada perempuan. Anatomi sistem reproduksi wanita dapat dibedakan atas struktur dinding abdomen, organ genitalia eksterna, struktur dinding pelvis, dan organ genitalia interna. Organ reproduksi eksternal yaitu mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, hymen, perineum. Gambar reproduksi wanita genitalia eksterna, penjelasannya yaitu mons pubis atau mons veneris, jaringan lemak subkutan berbentuk bulat yang lunak dan padat, serta merupakan jaringan ikat di atas simfisis pubis. Mons pubis banyak mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi rambut berwarna hitam, kasar, dan ikal pada masa pubertas. Mons berperan dalam sensualitas dan melindungi simfisis pubis selama koitus. Hubungan seksual semakin bertambahnya usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita berkurang dan rambut pubis menipis. Kedua, labia mayor. Labia mayor adalah dua lipatan kulit panjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis. Memanjang dati mons pubis ke arah bawah mengelilingi labia minor, berakhir di perineum pada garis tengah. Panjangnya 7-8 cm, lebar 2-3 cm, dan tebal 1-1,5 cm, dan agak meruncing pada ujung bawah. Labia mayor melindungi labia minor, meatus, urinarius, dan introitus vagina. Lubang vagina memiliki pigmen lebih gelap daripada jaringan sekitarnya dan ditutupi rambut yang kasar, sama dengan rambut di mons pubis, dan semakin menipis ke arah luar. Perineum bagian ini mengandung subvial, kelenjar sebasea, dan banyak kelenjar keringat, serta banyak mengandung pembuluh darah. Labia minor terletak di antara dua labia mayor dan merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, dan tidak berambut yang memanjang ke arah bawah klitoris dan menyatu dengan pembuluh darah yang banyak, membuat labia berwarna kemerahan dan memungkinkan labia minor membengkak. Bila ada stimulus emosional dan stimulus fisik, ruangan antara kedua labia minor disebut vestibulum. Klitoris adalah organ pendek berbentuk silinder dengan ukuran 6 x 6 meter dan keritil yang terletak di bawah orgus pubis. Ujung badan klitoris dinamakan glans dan lebih sensitif daripada badannya. Saat wanita secara seksual terangsang glans dan badan klitoris membesar. Vestibulum merupakan struktur yang menyerupai biji almond dan ditutupi di sebelah lateral dan labia minora. Pada vestibulum terdapat muara dari uretra, vagina, dua ductus kelenjar Bartolini, dan dua ductus kelenjar parauretral yang disebut sebagai skenes, ducts, and glands.
Hymen merupakan yang tertutup mukosa sebagian bersifat elastis, tetapi kuat dan terletak di sekitar hitroitus vagina. Hymen bersifat elastis sehingga dapat mudah robek. Terkadang hymen menutupi seluruh orifisium yang menyebabkan hymen tertutup secara abnormal. Perineum terdapat banyak struktur yang menyokong. Perineum diantaranya dapat dibedakan atas diafragma pelvis dan diafragma urogenital. Perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus, vagina, dan anus. Kedua yaitu gambar dari sistem reproduksi wanita. Yaitu penjelasannya, vagina merupakan penghubung antara genitalia eksternal dengan genitalia interna. Vagina berukuran di depan 6,5 cm dan di belakang 9,5 cm pada puncak vagina. Terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim disebut prosia epithelial. Vagina merupakan epithel squamosa dalam beberapa lapisan yang tidak mengandung kelenjar, akan tetapi mengadakan transdudas. Dinding belakang vagina lebih panjang dan membentuk fornix posterior, fornix lateralis sinistrat, dan fornix lateralis dextrat. Uterus berbentuk seperti buah alpukat atau fir yang sedikit gepeng. Terletak dalam rongga pelvis di antara rektum dan kandung kemih panjang uterus 7-7,5 cm, lebar 5 cm, dan tebal 2,5 cm. Uterus pada wanita dewasa terletak di sumbu tulang panggul dalam posisi anterversiofleksi, membentuk sudut dengan vagina corpus uteri ke arah depan, membentuk sudut 120 sampai 130 derajat dengan cervix uteri. Gambar dari tuba terbagi menjadi 4, yaitu tuba uterina atau tuba fallopi. Tuba uterina berfungsi menghubungkan ovarium dan uterus. Fertilisasi terjadi pada tuba uterin. Tuba berukuran 7-14 cm panjang dan dapat dibagi menjadi distrumus, ambula, dan infundibulum. Ovarium merupakan sepasang organ yang terletak dekat pada pelvis minor dan berukuran panjang 2,5 atau 5 cm, lebar 0,7 sampai 1,5 dengan berat, dan juga menghasilkan 2 jenis hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Mengutip dari Kesh-Hall, organ reproduksi wanita membantu agar tubuh dapat melakukan fungsi berikut: menghasilkan sel telur, melindungi dan memelihara sel telur yang telah dibuahi sperma hingga berkembang seutuhnya, melakukan hubungan seksual, melahirkan bayi. Fungsinya yaitu utama dari organ reproduksi wanita adalah memproduksi sel telur dan tempat pembuahan. Ovarium indung telur menghasilkan sel telur oosit. Sel telur ini akan diangkut menuju tuba fallopi, yaitu tempat pembuahan dengan sperma. Saat pembuahan berhasil, maka akan pindah ke lapisan rahim yang akan menebal. Apabila tidak terjadi pembuahan, lapisan rahim luruh sebagai menstruasi. Selain itu, organ reproduksi wanita pun menghasilkan hormon seks yang menjaga siklus reproduksi. Cara kerja sistem reproduksi wanita tidak dapat berjalan tanpa adanya kelenjar seks atau gonad. Baik pria maupun wanita memiliki gonads sebagai salah satu organ reproduksi. Pada wanita, gonads berupa ovarium yang menghasilkan sel telur ovum. Seiring berjalannya waktu,
Kinerja alat reproduksi wanita akan mencapai titik akhir, yakni saat siklus menstruasi berhenti dan tubuh tidak lagi menghasilkan hormon seks. Kondisi ini disebut dengan menopause. Tidak ada perbedaan dari alat reproduksi wanita dengan organ tubuh lainnya. Sebaiknya Anda tetap merawat dan menjaga kesehatan reproduksi karena sebagian orang tidak menyadari kerentanannya. Hal ini tentunya dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan seperti masalah kesuburan. Penis, organ penis terdiri dari kepala atau glans, batang dan juga pangkal. Lubang pada ujung kepala penis ini memiliki saluran uretra sebagai tempat keluarnya urin dan juga untuk mengeluarkan cairan manis saat orgasme. Terdapat jaringan korpus cavernosum yang akan terpenuhi darah saat pria terangsang. Skrotum terletak di bagian belakang penis yang merupakan pelindung dari buah sakar atau testis. Bagian sistem reproduksi ini dengan otot-ototnya ini berfungsi untuk mengatur suhu pada testis agar dapat memproduksi sperma dengan normal. Herpes genital merupakan salah satu penyakit pada sistem reproduksi manusia. Herpes genital disebabkan oleh virus herpes simplex. Virus ini dapat menular melalui hubungan seksual. Sekian